Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Rizky Setiawan dari Profesi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera akan memberikan penjelasan mengenai materi pertemuan kedua mata kuliah pengantar estimasi sumber daya kelas RC. Nah, pada pertemuan kedua ini, pada mata kuliah pengantar estimasi sumber daya itu membahas sebagaimana sih keuntungan dari proses penambangan itu berlangsung. Nah, di pertemuan ini Pak RF menjelaskan bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari proses penambangan. Sebagai contoh, semisal kita akan menambang di sebuah bukit. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana sih ekonomis dari mineral yang akan kita ambil. Semisal contoh, jika ada di suatu lingkungan itu ada pemukiman, otomatis kan kita harus mempertimbangkan bagaimana penambangan ini dapat menguntungkan atau tidak. Jadi dengan adanya pengantar estimasi sumber daya ini, kita dapat memprediksi atau mengestimasikan seberapa besar keuntungan yang akan kita peroleh. Nah, di situ Pak RF menjelaskan bagaimana kita akan mendapatkan keuntungan. Kemudian pada materi pertemuan kedua ini juga membahas konsep estimasi. Nah, konsep estimasi ini seperti Pak RF jelaskan, bahwasanya ketika kita melakukan pengeboran itu setiap 5 meter itu kita harus mencatat sampel atau memberikan secara rinci bagaimana konsentrasi yang ada di dalam permukaan tanah itu. Nah, kemudian juga pada materi pertemuan kedua ini kita mempelajari pengeboran untuk menentukan tebal semu dan tebal sesungguhnya. Jadi tebal semu itu ialah ketika kita pengebor dan ada lapisan mineral atau contohnya batu bara, lapisannya miring, kemudian kita bor dan kita akan melihat bahwasanya di bor itu akan ada lapisan miring. Nah, kemudian kita ukur arah kemiringannya ini kemana. Nah, yang dinamakan tebal semu itulah tebal dari kemiringan pengeboran itu. Kalau tebal sesungguhnya itu adalah tebal dari lapisan batu bara itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mengukur sudut kemiringannya. Kalau untuk mengukur tebal semu ini kita bisa menggunakan perhitungan seperti Pythagoras itu kayak kosin, itu bisa untuk menentukan ketebalan semu. Kemudian juga pada pertemuan kedua ini kita membahas jenis-jenis pemboran. Nah, pada pertemuan 2 juga ini kita diberikan pemahaman terkait jenis pemboran. Nah, jenis pemboran yang telah disampaikan Pak RF yaitu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada open hole, kemudian ada touch coring, dan yang ketiga ada full coring. Nah, untuk open hole ini adalah jenis pengeboran yang dapat kita deskripsikan yaitu seperti kita mengebor di dinding, itu kan ada serbuk-serbuk yang dihasilkan. Nah, itu adalah salah satu contoh jenis pengeboran open hole. Nah, kalau full coring itu adalah jenis pengeboran tidak menghasilkan debu atau cutting. Nah, akan tetapi di dalam boran itu akan menghasilkan seperti bulatan tabung itu untuk mengetahui jenis perlapisannya. Jadi kita mengidentifikasi dari hasil pengeboran. Kalau yang open hole itu kita mengidentifikasi dari serbuk atau cuttingan. Nah, itu bedanya. Kalau touch coring itu dia gabungan dari open hole itu sama full coring. Nah, kemudian dari penjelasan materi minggu ini, dari data hasil pemboran itu kita dijelaskan data-data apa saja sih yang diperoleh dari itu. Jadi Pak RF kemarin menjelaskan koordinat titik bor, kemudian ada elevasi titik bor juga, kemudian sudut kemiringan dan total kedalaman, serta ada juga data log yang menunjukkan posisi dan deskripsi dari ketebalan batu bara atau mineral lainnya. Nah, kemudian pada materi minggu ini juga dijelaskan
diagram atau grafik dari PRF itu mengenai hubungan antara hasil eksplorasi sumber daya mineral dan cadangan mineral. Jadi kalau hasil eksplorasi itu dia kan menghasilkan sumber daya mineral tuh bisa tereka, tertunjuk dan terukur. Nah, kalau cadangan mineral atau mineral reserve itu akan menghasilkan terkira dan terbukti. Jadi faktor pertimbangan yang perlu ditimbangin yaitu faktor penambangannya, pengolahan atau pemurnian, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial, dan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi minggu kedua ini terkait mata kuliah pengaturan estimasi sumber daya. Atas kesalahannya saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.